Ya, Ibu Gerda, tiap-tiap kita punya pengalaman. Mungkin yang mahasiswa yang angkatan sekarang ini sudah 62, ya, yang tingkat 1 sekarang. Ibu Gerda angkatan 13. Ya, jadi sudah senior sekali. Ada yang panggil Oma juga kalau ketemu dengan beliau. Nah, pasti ada banyak kisah dalam kehidupan kita masing-masing, secara khusus juga untuk alumni yang mungkin mengikuti juga malam hari ini melalui Zoom. Boleh dituliskan juga di dalam komen supaya nanti bisa dilihat oleh keluarga, ya, betapa kita semua ada di sini karena kita juga mengasihi hambanya. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ibu Gerda sudah mencapai garis akhir. Dia sudah mempertahankan iman perjuangannya selama 72 tahun. Kita yang masih ada, yang masih tinggal, kita masih berjuang dan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Demikian juga keluarga, bahwa Tuhan tidak memberikan lebih daripada apa yang dapat ditanggung. Karena sesungguhnya semua itu baik di dalam pandangan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian nomor 16 dalam buku kita. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam Kristus masa depan kita penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik.
bersama dengan Tuhan hidup kita berarti. Yang punya pengalaman pernah kehilangan seseorang yang dikasihi, mungkin saat ini adalah momen kita kemudian dibawa kembali untuk mengenang bagaimana rasanya kehilangan. Tetapi kita tidak hilang harapan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ada saudara, ada teman, ada teman sepelayanan, kita masih terus berjuang bersama dengan orang-orang yang ditempatkan di sisi kita. Kita akan mendengarkan kesaksian dari teman sepelayanan, tetangga juga di Perum Kasih Karunia, opa oma yang sudah senior, rekan sepelayanan dari Ibu Gerda Ponto akan menyampaikan pujian. Mari, waktu saya berikan. Boleh sebenarnya semua staf YPPI itu nyanyian nomor 7. Kami menghabiskan waktu yang Tuhan berikan di YPPI dan memang satu demi satu dengan rela hati. Nyanyian nomor 7, mari ke depan semua. Dosen dan juga staf YPPI boleh. Iya, Bapak. Jadi bukan penghuni kasih karunia, tapi kasih karunia plus. Silakan yang merasa bagian dari keplusan itu, silakan maju ke depan. Iya, mana Pak? Iya. Nomor 7. Udah ada juga di HP IBI. Di rumah Bapak yang kekal. Tapi saya minta menyanyinya agak pelan ya. Jangan mas yang cepat. Mari silakan. Cuk. Semua dosen, semua YPPI boleh. Oke, siap. Rumah Bapa yang kekal. 1, 2, 3.
Ya, Mama Farel, Kak Silce, Farel, dan juga Bung Feki, dan juga yang hadir Ibu Neti ya, Ibu Heni, ya Ibu Heni, yang dalam beberapa waktu ini sudah bersama, secara khusus yang kami lihat Kak Silce, Bung Feki, dan juga Farel yang menemani, bahkan kami juga lewat rumah saya untuk jalan kontrol. Ya, mungkin terasa berat ya. Mereka panggil Mama Ara ya. Ya, terasa berat, tapi ini kami semua di sini keluarga mendukung, menopang, dan juga ya dalam proses mendoakan. Ya, tapi kita lihat bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk Ibu Girda. Ya, selanjutnya dari mahasiswa Putri dari Aspri akan juga menyampaikan pujian. Silakan.
banyak hal yang tidak bisa kita pahami dalam hidup ini. Tapi Tuhan ada beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Terlebih Dia memberikan firman-Nya, janjinya, menjadi kekuatan dan juga pertolongan melewati masa-masa gelap, masa-masa sulit dalam hidup kita. Kita akan mempersiapkan diri sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyi dari buku kita nomor 19. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
Bapa yang makasih, inilah kami dalam segala penghayatan untuk apa yang kami hadapi bersama. Di satu sisi kedukaan oleh karena kami kehilangan saudara kami yang kekasih Ibu Gerda Pontoh, tapi di sisi yang lain kami bersyukur karena Tuhan angkat beban penderitaan yang beberapa lama telah beliau alami dan saat ini telah dibebaskan untuk mengalami sejahtera ilahi bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah hati kami terbuka untuk apa yang Tuhan mau, untuk kami memahami dari sisi mana kami harus menempatkan diri dalam situasi kedukaan, tapi juga syukur untuk hamba-Mu yang telah Tuhan bebaskan dari derita ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan bacakan ulang apa yang tertera dalam buku panduan acara ini, yaitu dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sidang yang dikasihi Tuhan, bisa dikatakan saya tadi kedukaan, terutama untuk Silja, Vicky, Henny ya, dan Farel, juga kami tetangga langsung dan kita yang bersama karena ditinggalkan oleh Ibu Gerda. Tetapi sekaligus juga saya tadi juga agak sedikit kalau waktu kami ada rapat di GPIB dan sementara pendeta sebelumnya adalah berdoa mendoakan Ibu Gerda. Waktu mulai rapat berdoa lagi untuk Ibu Gerda. Tapi sementara sedang rapat, satu teman mengorek saya, Pak sudah buka WA-nya. Dan itulah WA berita tentang kepergian Ibu Gerda. Nah, kita berduka oleh karena apa yang dialami oleh Ibu Gerda. Tapi aku di sini yang dalam pembacaan 2 Timotius 4 itu cocok untuk Ibu Gerda yang telah mengakhiri pertandingan, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Dan bagi Ibu Gerda telah tersedia mahkota kebenaran untuk apa yang telah dijalani selama 72 tahun dalam kehidupannya. Tapi yang lain, ya tadi kita yang ditinggal, orang Jawa katakan semendal, rasa tercapek apa yang harus kita lihat bersama pada saat ini. Tapi dalam konteks kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak ada calon hamba Tuhan ya, semua sudah calon, sudah jadi calon pada saat pilihan Tuhan, dan waktu mengatakan iya sebagai milik Tuhan itu berarti sudah milik hamba Tuhan. Kita juga harus menempatkan diri dalam proses akan ke sana. Kita akan mengalami pada waktunya di mana juga dibebaskan dari segala beban dan tanggung jawab yang ada. Nah, dalam acara semacam ini jujur aja perasaan saya tertarik pada satu pengalaman pribadi saya, istri dan keluarga kami di tempat yang sama ini pada tahun 2004 bulan Januari, di mana anak sulung kami dipanggil Tuhan. Di satu sisi kita menghadiri acara ini dalam suatu sikap
syukur bahwa sudah sampai dengan usia 72. Ibu Gerda dipanggil Tuhan kurang beberapa hari ya. Tapi anak saya baru berjalan 19 tahun plus sedikit, tapi dipanggil Tuhan juga. Tapi apa yang saya mau kaitkan di situ, untuk yang sudah dipanggil Tuhan, mereka tidak lagi terbeban oleh hal-hal yang masih harus dikerjakan oleh kita yang masih hidup. Oleh karena ya batas itulah yang Tuhan berikan. Salah satu penghiburan yang saya alami secara pribadi dan kemudian saya sharingkan pada istri saya tentang kepergian anak kami. Satu kali kira-kira 3 tahun dari peristiwa meninggalnya anak saya itu, saya melayani di satu acara guru-guru Kristen di gereja Kristus di Jakarta. Dan selesai melayani, saya mau pulang, seorang pemuda menghentikan saya dan katakan, "Pak, saya ingin bicara dengan Bapak. Saya ingin mendoakan, tapi saya ingin Bapak saya doakan." Saya kok mendoakan Bapak saya 2 kali ya? Oh iya. Dan kemudian saya cerita dengan dia, dan intinya adalah dia adalah satu orang yang pada bulan-bulan terakhir, kira-kira 2 bulan sebelum anak saya dipanggil Tuhan, dia dilayani oleh anak saya dari latar belakang Kristen nominal sampai dia percaya pada Tuhan Yesus. Dan waktu dia mendengar bahwa saya akan datang ke tempat itu oleh karena temannya, maka dia sengaja menemui saya. Nah, bagian ini saya pakai untuk mengangkat baik terutama Sirja dan keluarga, bahwa ada sesuatu, dan sesuatu itu panjang uraiannya, yang telah Tuhan buat bersama dengan Ibu Gerda, sehingga Ibu Gerda pantas kita aminkan untuk mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Tuhan telah menolong melalui banyak proses. Dia dipanggil Tuhan, disiapkan Tuhan. Dan dalam ilmu Meriam ini ada runtutan beberapa peristiwa-peristiwa penting dalam kaitan yang ada, di mana Tuhan telah memakai Ibu Gerda untuk pelayanan bersama. Dan saya sempat juga dari satu tim yang khusus di bawah pimpinan Pak Roland waktu itu. Ibu Gerda sebagai pembantu rektor bidang sekretariat, dan saya bidang di belakangnya. Dan dia banyak sekali mengajak sharing yang kadang saya pikir, udahlah diiyakan aja atau ditidakkan aja, nggak usah repot. Dia ajak rumit saya, ini Pak, ini pantas diperjuangkan untuk dapat beasiswa atau tidak. Kemudian 2 hari lagi, "Pak, yang itu gimana?" Aduh, saya bilang, "Bu, berdoa aja, amin pada Tuhan dah." Tapi dia tidak. Dia ingin bahwa perjuangan dia untuk menolong orang-orang yang masih mengalami permasalahan beasiswa, karena itu tanggung jawab beliau. Dia ingin itu sungguh-sungguh dikerjakan dengan serius. Dan orang yang pernah bekerja sama dengan Ibu Gerda tahu, dia bukan orang yang gampangan. Kadang-kadang kita anggap masalah kecil, tapi buat dia itu masalah besar. Karena memang resiko-resiko di balik itu yang dia perhatikan. Dia telah menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Maka dalam kedukaan keluarga kesucian kita bersama, mari kita juga mensyukuri ada keteladanan yang ditinggalkan oleh Ibu Gerda almarhum, dan pantas Ibu mengatakan beliau telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir. Karena apa? Karena dikaitkan dengan "Aku telah memelihara iman." Nah, inti daripada kehidupan manusia di hadapan Tuhan adalah ini, iman. Kalau ada iman, aman, dan amin. Tuhan yang telah membawa masing-masing kita dalam konsep pemahaman kehidupan baru. Kita terikat, kita terpatri dalam kata iman tersebut.
Bahkan dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengungkapkan 2 Korintus 5 ayat 1b, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Suatu tempat kediaman yang kekal. Dan itu kita yakini dan harus kita yakini untuk Ibu Gerda. Tapi masih menjadi pertanyaan yang harus kita pertanggungjawabkan secara pribadi, apakah kita juga bisa mengklaim seperti itu? Apa yang diucapkan Paulus pada Timotius dalam pembacaan 2 Timotius 4 tadi adalah suatu nasihat seorang guru kepada murid yang terkasih dan semacam penyampaian tongkat estafet untuk kelanjutan apa yang telah dikerjakan oleh sang guru, dan si murid mencontoh, meneladan, dan mengembangkannya. Dan saya yakin dalam satu alur pembinaan dan pembimbingan terhadap mahasiswa secara khusus, Ibu Gerda punya satu proses pengalaman yang cukup panjang selama ada di I3 dan mengembangkannya, mempersiapkan generasi-generasi penerus yang harus juga meyakini dengan iman Tuhan mempercayakan satu tugas yang orang lain mungkin tidak dapat kebahagiaan. Ada satu hal yang menggelitik saya kemarin. Sore, ya siang jam 2, ada tamu. Saya nggak tahu. Istri saya kata, Pak, ada tamu yang mau ketemu Bapak. Siapa ini? Dan memang saya nggak ada kenangan apa-apa tentang dia. Siapa dia ini? Dan baru dalam pembicaraan beberapa menit saya boleh menata, ternyata dia adalah anak sekolah minggu yang ada di Karangan. Kalau Bapak yang belum tahu Karangan itu dari sini lewat arah Selekta, sudah jembatan, terus arah ke Malang lewat sana. Itu kalau jalan kaki dari sini ya cuman kira-kira 12-13 km. Dan dia terkesan pada saya pada saat dia masih SD kelas 2. Karena kami menjadi tim, ya katakan sekarang semacam istilah di sini yang beberapa yang lalu muncul dan saya akan muncul lagi, tim Kaleb untuk pelayanan kepedesaan-pedesaan pada zaman post G30S, di mana banyak orang kebingungan tentang keberagamaan. Dan saya mengunjungi tempat itu, dan bapaknya itu satu-satunya orang yang berlatar belakang dari GKJW, tapi terhilang di GKJW. Dan kami melayani, dan satu-satunya orang Kristen di tengah lingkungan yang pada waktu itu semangat hijaunya mulai bergerak. Sehingga kerajinan yang kami jalankan waktu itu hanya berpikir ya ketaatan kan aturan dari sekolah, dikasih tugas dan bisa pergi pelayanan, ada senangnya juga. Karena waktu itu kalau di kampus selain hari Minggu siang itu makannya nasi campur jagung. Ya tahu sendiri rasanya. Dan kalau keluar baru dapat nasi putih. Tapi untuk keluar dapat nasi putih jalan kaki, perginya menghidro pakai mobil sampai Karangploso, pulangnya jalan sampai tengah malam, kadang-kadang sampai jam 1 sampai di sini. Suatu yang ya kenangan masa lampau, tapi terangkat kembali kemarin itu. Oh, ada artinya ya. Kesia-siaan tanda kutip pada zaman tempo dulu itu ada hasilnya. Sehingga ibu itu dengan suaminya dan 3 anaknya masih meneruskan iman kepercayaan kepada Tuhan. Sementara saudaranya dari 9 bersaudara itu 5 ke seberang sana karena tidak setia. Dan saya rasakan begitu luar biasa saya Tuhan. Tuhan menghibur kaki saya yang sudah mulai pincang, nggak bisa jalan jauh. Walaupun sekali saya masih maksa PP ke Songgoriti masih kuat. Tapi deprot di rumah mungkin 2-3 jam baru bisa bangun lagi. Waktu-waktu lampu yang seolah-olah sudah lewat,
punya nilai tersendiri. Karena apa? Karena Tuhan yang telah menyediakan pelayanan-pelayanan itu. Dan pada endingnya Tuhan juga, seperti kata Paulus tadi, Allah telah menyediakan sesuatu. Apa itu? Tempat kediaman di surga. Suatu tempat kediaman yang kekal. Itu yang telah menjadi jaminan untuk Ibu Gerda. Itu juga menjadi hal yang ditantangkan kepada kita. Yang dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 tadi, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya yakin kita semua merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Atau ada yang merindukan kedatangan orang lain? Menunggu kedatangan si Dajjal, Antikristus. Kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus dalam iman dan pengharapan. Dan dalam menunggu itu kita tidak tahu batas mana kesempatan menunggu itu ada. Kesempatan itu pada waktunya akan terlewati. Tapi seperti Paulus yakini bahwa ia telah meyakini Allah menyediakan tempat kediaman bagi dia di surga. Kemudian dalam rencana Allah yang lebih jauh lagi, karena itu tugas kita adalah selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Sekali lagi, untuk keluarga turut berduka untuk kehilangan. Tapi mari kita mensyukuri untuk Ibu Gerda dibebaskan dari segala beban dan ada kepastian bersama dengan Tuhan, dan menantikan kita untuk juga akan sampai di sana. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman ini menolong kita. Ibu Gerda sudah mengakhiri 72 tahun. Kita tidak tahu. Kalau sampai 72 tahun sama dengan Ibu Gerda, itu pun juga luar biasa. Tapi kalaupun tidak, kita semua percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita tetap dalam iman kepadanya, kita akan bersama-sama dengan Dia seperti sekarang. Kalau kita ingat, siapa mungkin di antara kita semua di sini juga pernah dilatih paduan suara sama Bu Gerda ya. Apalagi yang ikut PES Parawi. Jadi mungkin staf-staf yang pernah ikut PES Parawi waktu itu juga keluar sebagai pemenang, itu luar biasa ya. Nah, sekarang Bu Gerda juga mungkin, ya bukan mungkin ya, sedang memuji-muji ya bersama dengan bapaknya ya, bersama dengan Tuhan Yesus, dan sudah menyambut beliau ya. Kiranya kita yang masih tinggal tetap semangat dan kita tetap di dalam iman. Baik, kita akan menyanyi satu pujian. Setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga. Ya. Kita akan menyanyi dari nomor 15. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Tinggalkan
menyampaikan sesuatu. Oke, selamat malam. Ya, pada malam hari ini saya mewakili keluarga dari Ibu Girda mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga besar YPPII selama hidup beliau bersama-sama di tempat ini. Lingkungan ini bagi beliau adalah rumah. Mungkin beliau lahir di Sangir, Sulawesi Utara, tapi rumah bagi tante saya adalah di Batu Malang di Tiga. Dan pada malam hari ini saya boleh melihat keluarga yang begitu memperhatikan tante saya. Saya merupakan salah satu dari keponakan. Saya tadi disampaikan oleh kakak yang memberikan pujian bahwa menceritakan tentang kesaksian dari hidup beliau. Mungkin keluarga di tempat ini yang tahu banyak tentang siapa beliau, tapi saya menceritakan dari pengalaman hidup saya sebagai keponakan beliau. Saya sekolah juga teologi tapi di Providensia. Jadi waktu tadi saya melewati jalan ini, jalan begitu banyak kenangan bagi saya. Tante saya orang yang sangat disiplin. Bagaimana dia menggodok kami, walaupun keponakannya, dia menggembleng dengan sungguh luar biasa. Hidup itu bagi dia tidak mudah, harus ada sesuatu kamu berjuang. Itu yang dia tanamkan kepada kami keponakan. Jadi tidak jarang saya melewati jalan ini penuh dengan air mata. Saya merasakan sakit hati sekali pada waktu itu. Saya tidak mengerti pendidikan yang beliau berikan kepada saya pada waktu itu. Jadi, tapi ketika saya sudah selesai menempuh pendidikan S1, di situ beliau berubah luar biasa. Dan saya memahami bahwa setelah saya selesai sekolah, beliau sudah tidak lagi seperti dulu mengatur-ngatur saya. Saya berpikir, mungkin dulu dia benar-benar mendorong saya supaya saya tetap semangat di dalam menjalani panggilan Tuhan, gitu ya. Dia mengajarkan betapa hidup itu harus berjuang, gitu. Tapi ketika saya sudah selesai, dia menjadikan saya sebagai tempat curhatnya beliau. Dan di situ saya merasakan, saya memahami didikan dia selama ini. Saya ingat sekali ketika saya harus datang ke rumahnya, beliau sangat disiplin, on time dengan waktu. Jam 8-nya kamu ke rumah. Saya datang jam 8 lewat 1 menit, beliau sudah tidak ada. Ya seperti itu ya, beliau mungkin Robi mereka sudah tahu siapa beliau. Jadi kalau sudah janjian sama beliau jam 8, saya harus ada jam 8. Seperti itu yang dilakukan oleh beliau. Dan itu yang saya ingat, kenangan tentang beliau. Dan saya melihat beliau adalah pengganti dari orang tua kami. Kebetulan papa mama saya sudah dipanggil duluan, dan dia benar-benar bukan hanya dari kami, tapi dari keponakan-keponakan yang lain dia begitu perhatikan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kahar kepada mahasiswa ya Pak ya, memperhatikan kepada kami juga sebagai keponakan. Mungkin Ibu Dora juga sudah saksi bagaimana dia memperhatikan kami keponakannya. Bahkan sampai benang dan jarum pun beliau siapkan. Ini benang dan jarum supaya kalau kamu kos kamu bisa menjahit sendiri. Seperti itu didikan beliau terhadap kami. Bahkan beliau pun membuat ikan teri supaya kami punya di kos-kosan kami. Waktu saya menempuh S2 waktu itu. Jadi bagaimana beliau sangat mendidik kami luar biasa. Itu. Dan hasilnya kami bisa berhasil. Dan itu merupakan satu hal luar biasa. Makanya tadi saya waktu nyanyian pujian, semua baik apa yang kau perbuat. Saya katakan terima kasih Ma'ara. Sungguh sangat baik apa yang engkau perbuat bagi kami. Aku bisa melihatnya sekarang, aku bisa merasakannya bagaimana Ma'ara
mendidik kami luar biasa. Tetapi dalam panggilan Tuhan. Dan pada waktu kemarin libur Lebaran, beliau telepon saya, "Kamu datang ke Malang ya? Kamu liburan ke Malang ya?" Saya katakan, "Maaf, mungkin di kompleks ini masih belum menerima dari luar, saya kurang paham bagaimana aturannya." Akhirnya saya pergi liburan tempat yang lain. Setelah 2 minggu yang lalu, beliau katakan, "Kamu datang ke sini ya, karena saya mau meninggal." Saya katakan, karena beliau sering, "Ya udah ke rumah sakit saja, kontrol saja ke rumah sakit. Kita kan dengar dulu dari dokter seperti apa." Karena saya tahu tante saya sering bolak-balik rumah sakit. Tadi sudah disampaikannya oleh rekan-rekan bagaimana perjuangan tante saya. Akhirnya pergi ke rumah sakit 2 minggu yang lalu. Saya katakan bagaimana, saya berbicara langsung dengan perawat bagaimana situasinya. "Oke, baik-baik Bu." Nah, saya pikir, oh ya mungkin tante perlu didengar gitu ya. Sampai akhirnya minggu yang lalu dia kontrol kembali, sudah pulang hari Jumat. Hari Senin kemarin dia kembali lagi untuk ke rumah sakit karena batuk ya. Dan tadi malam maka saya menelpon bahwa beliau drop dan dia harus masuk ke ICU. Saya kaget, saya teringat perkataan beliau pada waktu itu, "Tolong datang cepat karena saya mau meninggal." Saya langsung pesan tiket. Tadi pagi jam 4 saya langsung ambil penerbangan ke Surabaya. Dari jam 7 tadi saya menemani beliau sampai dipanggil Tuhan. Pada pagi hari tadi saya sempat, suami saya kebetulan pendeta di Gereja Isa Masih Pegangsaan. Jadi sempat berkata, "Minta tolong pendeta berdoa." Mungkin tante situasinya seperti itu ya. Saya katakan mungkin agak sulit. Ini hari Minggu jamnya pendeta lagi pelayanan. Saya mungkin nggak bisa, masih belum, nanti mungkin setelah ibadah selesai baru ada pendeta. Puji Tuhan, Pak Roland datang. Waktu itu langsung mendoakan tante. Jadi jam 7, sekitar jam 9 ya Pak ya, Bapak ya datangnya. Jadi setelah didoakan Pak Roland, saya katakan puji Tuhan, Pak Roland datang berdoa untuk tante. Jadi tante sudah didoakan oleh hamba Tuhan. Dan akhirnya setelah jam 11:36, saya lagi menyanyikan pujian, "Ku berbahagia yakin teguh, ku perlukan juru selamat." Saya tidak menyanyikan lagi Ma'arah akan sembuh, tapi saya menguatkan imannya bahwa Ma'arah harus berjumpa dengan Tuhan. Dan kadang saya harus kita bahagia, saya mengatakan. Walaupun beliau sudah tidak merespon, karena pada jam 6 tadi pagi, menurut suster sudah tidak ada pernafasan, hanya dibantu oleh ventilator. Jadi jam 6 tadi pagi sudah hilang kesadarannya. Sampai saya datang pun, mungkin para Roland juga lihat ya, sudah tidak sadarkan diri. Jadi terakhir 10 menit berbicara dengan Farel, cucu Oma yang selama ini ya menemani Oma. 10 menit sebelum Oma meninggal sempat berbicara dan sempat saya melihat beliau mengeluarkan air mata di situ. Dan saya bilang, "Udah, lepaskan. Kami terima kasih untuk semua kebaikan Ma'arah kepada kami, kepada keponakan-keponakannya." Dan beliau akhirnya pergi dan menghadap kembali kepada Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk cinta kasih dari keluarga besar YPPII yang selama ini menemani hari-hari dari beliau. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tolong dukungan dalam doa, karena ada 5 orang besok pagi akan sampai, dan malam hari ini 4 orang yang akan sampai. Seperti itu yang kami bisa bagikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan oleh beliau. Seperti apa beliau, saya minta maaf wakili keluarga. Biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikan dan cinta kasih dari Bapak Ibu dosen, pimpinan YPPII, dan juga para mahasiswa yang sudah membantu, mungkin menemani mengantarkan tante saya ke rumah sakit, direpotkan ya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu
Terima kasih Ibu Heni. Boleh menceritakan apa yang Ibu Gerda lakukan dalam kehidupan Ibu ya, luar biasa. Ya baik, kita juga akan mendengarkan sepatah kata dari Rektor Institut Injil Indonesia. Mari, pada Pak Sudung, waktu diberikan. Sidang pergabungan, khususnya pada Ibu Heni, serta seluruh keluarga yang ada di tempat ini, Pak Ketum, Pembina, para nasihat kami, para dosen yang hadir, dan seluruh mahasiswa, khususnya para dosen, izinkan saya mewakili I3 untuk berbicara di sini. Setiap kali kita menghadapi kedukaan seperti ini, saya selalu teringat seorang hamba Tuhan yang mengatakan tentang peristiwa kelahiran dan kematian. Kebetulan di sini ada Dr. Opjin. Kalau ketika lahir itu saatnya, kalau di kota-kota besar mungkin ada opsinya, tapi kalau di pedesaan sana mungkin tidak ada, bidan desa pun tidak ada. Apalagi kalau menghadapi berbagai komplikasi, itu betapa sulitnya untuk proses kelahiran itu. Outputnya adalah apapun prosesnya seperti itu, apakah ditangani oleh konsultan obstin atau bidan desa sekalipun atau dukun terlatih, outputnya adalah ketika si anak itu melihat kepada dunia ini, yang pertama dilakukan adalah dia akan menangis. Dia menangis, lalu si ibunya itu kalau menghadapi suatu komplikasi yang parah, kemungkinan itu antara maut. Meskipun dengan teknologi yang canggih, ketika dibantu dengan kelahiran, dia akan mengalami suatu kesakitan yang luar biasa juga. Dan si anak itu menangis. Tapi apa yang terjadi dengan omnya, tantenya, mungkin abangnya, kakaknya, tertawa, bersukacita. Ya kan? Ketika anak kita lahir, waduh, tapi kita nggak tahu yang apa sesungguhnya terjadi, kesakitan itu seperti itu. Dan sebaliknya, ketika kematian, seperti kita hadapi sekarang saat ini, kita menangis, kita berduka. Tadi Ibu Heni menceritakan bagaimana saatnya itu. Dan ketika saya di grup dosen membaca berita saturasi sudah jauh di normal, bawah normal, makanya saya sudah memperkirakan ini lama. Saturasinya sudah jauh di bawah standar. Kita semua berduka. Ketika si bayi tadi muncul ke dunia ini, dia menangis. Tapi sebaliknya ketika Ibu Herda ini menghadap Sang Khalik, pasti dia bersuka cita karena bertemu dengan Sang Penciptanya. Ini dua peristiwa kelahiran dan kematian yang kita hadapi. Kalau kita lihat juga lagi kepada pengalaman Ibu Herda ini, seperti yang Pak Kahar sampaikan, di
apa yang beliau tinggalkan ini itu yang disebut dengan legacy. Past tense, dilihat dari waktu. Di Timotius tadi katakan telah. Jadi sungguh banyak legasi yang beliau tinggalkan, dan saya secara pribadi tidak pernah berinteraksi langsung dengan Ibu Gerda ini, namun oleh karena itu saya mencoba mengutip beberapa data dari alumni, apa kesan. Saya ditolong dengan data ini. Beliau orang yang tegas, disiplin, namun penuh kasih. Beliau banyak mencari sponsor untuk mahasiswa. Beliau melatih KUR. Saya juga pelatih KUR sebenarnya, cuma saya belum keluarkan bakat saya ini di sini. Jadi mirip-mirip nih. Ya nanti one day saya akan melatih ya supaya kita juara lagi di Pesparawi. Masih banyak tugas yang lain, jadi belum ini saya prioritaskan. Beliau salah satu juga yang mencarikan sponsor kepada seseorang yang saat ini memimpin direktorat. Makanya beliau senang sekali ketika pimpinan itu menjadi salah satu yang diperhitungkan oleh BPPTS. Pelatih paduan suaraku, nah ini salah satu alumni juga mengatakan, beliau adalah salah satu dosen yang banyak menolong mahasiswa. Ada banyak kenangan dengan beliau, kembali lagi ini di kampus. Bahkan dalam tim akomodasi KTN. Waktu masih kuliah, waktu saya dipanggil ke rumah dan ternyata almarhum sudah memasak daging rusa. Gak tahu dapat dari mana ini. Dari Bogor mungkin ya, Istana Bogor sana. Dan menyuruh saya untuk bawa dimakan di asrama. Waduh, ini perbaikan gizi buat mahasiswa. Dan masih banyak lagi cerita yang lain. Terakhir waktu masa pandemi COVID, saya masih ingat beliau sempat membawa sembako. Masih COVID ya, sembako. Yang lain mengatakan beliau sering menekankan gaya hidup sederhana. Ini menarik nih, ya. Di tengah-tengah dunia materialisme seperti ini nih, beliau selalu, ya. Mahasiswa yang putri jangan banyak beli minyak wangi. Bukan parfum ya, minyak wangi. Maklum ketika itu mungkin terminologinya minyak wangi, Pak Dr. Jeremy. Dan sepatu-sepatu yang mahal. Waduh, sepatu mahal, bermerek. Saya ingat Jokowi kemarin pakai sepatu ketemu Elon Musk pakai buatan Bandung. Cukup mandi yang bersih. Uang kalau ada, pakai untuk beli buku. Nah, ini luar biasa. Ya. Beli buku. Supaya pintar. Nah, memang mahasiswa D3 kan pintar-pintar ya. Jadi mungkin uangnya dibeli buku semua nih. Ya ini saya ringkas saja ya, kan tadi sepatah kata ya Bu Sylvia. Ini udah berapa puluh kata ini. Nah ini ketika latihan, nah ini memang ini tabiat kami kalau pengajar KUR ini, ya. Ini tabiat kami guru-guru KUR ini. Kalau udah suka telat dan nyanyi nadanya kemana-mana, nah ini solnya itu sama aja dengan re, itu mungkin ya, mungkin kayak parolan mungkin begitu ya. Saya tahu Pak, karena saya kalau nyanyi, beliau samping saya tahu, wah ini kok begini suaranya ya gitu. Supaya jangan terlalu berduka kita, ya.
Ya ini intinya, ini yang saya pada kesimpulan. Intinya beliau tegas, ya, tipikal single woman ya, tegas, disiplin. Tadi sudah disampaikan tadi. Ini telat 1 menit aja langsung diusir. Ya emang gitu. Ciri seorang guru yang baik itu memang begitu. Ya. Gak tahu kalau Pak Kahar guru yang baik nggak? Setengah baik ya. Disiplin, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap mahasiswa. Sempat di Warek 2 juga menjadi kepala perpustakaan sebelum Ibu Wage. Nah ini yang beberapa yang saya kutip, singkat saja data-data ini. Jadi dari sini saya bisa buat suatu kesimpulan memang legacy seperti Timotius tadi. Beliau sudah. Tapi di balik itu Timotius bukan hanya bicara tentang legacy, kalau menurut saya di situ ada crown, mahkota kehidupan. Jadi legacy and crown sini yang sudah beliau diperlengkapi, dan ini menjadi pelajaran buat kita semua ketika menjadi hamba Tuhan, ya, kita mendapatkan sebuah, harus meninggalkan legacy dan pada akhirnya memperoleh crown, mahkota kehidupan. Demikian, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya sesuatu dari Pak Roland. Mari Pak. Saya mungkin dekat-dekat sini lah. Saya mau dekat Ibu Gerda dulu. Lihat Ibu Gerda, boleh tahu? Ya Ibu Gerda ini. Nah, kameranya bisa lihat saya kan. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada secara khusus pada teman-teman alumni dan semua Bapak Ibu yang telah turut menyampaikan, turut berduka. Karena saya melihat di dalam grup-grup ada cukup banyak. Juga secara khusus tadi Pak Nimrod kirim dari Pak Sijabat dan juga teman-teman dari Tiranus. Nah, beliau pernah jadi dosen di Tiranus. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah menyampaikan turut berduka. Dan hari ini saya yakin dari pembacaan kita tadi di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 ada satu mahkota khusus yang telah diberikan kepada beliau. Saya kira persis seperti di sini adalah mahkota kebenaran. Hidup beliau, kalau saya beri sedikit cerita, mungkin panjang ceritanya, nggak apa-apa ya ini kita cerita karena saya kenal beliau cukup lama. Jadi saya ketika jadi mahasiswa I3 tahun 82, kalau tidak salah, saya masuk I3 tahun 82. Kemudian pada waktu saya masuk di I3, tentu harus ikut KUR. Itu pengalaman pertama dengan Ibu Gerda. Kami semua dites suara. Yang pegang piano mulai tekan, nggak tahu tuh not apa, saya do terus dari pelan-pelan sampai dipukul keras, tetap suara saya salah terus. Dia lihat saya dari kepala sampai kaki. Kau tidak usah ikut KUR. Puji Tuhan, terima kasih. Pasti Ibu Dora mengerti ini bagaimana anak nakal Ibu Dora ya. Akhirnya saya masuk di sound system. Disitulah saya belajar dengar suara orang. Walaupun suara saya jelek, tapi kalau orang nyanyi saya tahu suaranya itu betul atau salah. Ini berkat Ibu Gerda. Kalau kau tidak cocok, pergi ke sana. Kalau marah itu tangannya tunjuk kita itu langsung gemetar, kaki gemetar. Betul ya? Ditunjuk gemetar kita kan. Tapi beliau baik. Luar biasa baiknya. Kemudian beberapa tahun kemudian saya kembali ke Batu, kemudian pimpinan di Institut Injil Indonesia meninggal. Bapak Pendeta Dr. Wagiono Sumarto meninggal.
Tiba-tiba Pak Ponsius kalau ada di sini, Pak Semi, papi itu juga berat buat saya. Susah banget saya. Pada waktu Pak Wagiono meninggal, Pak Ponsius bicara begini ke saya. Yosua pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Sesudah Wagiono Sumarto hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Roland bin Octavianus, abdi Wagiono itu demikian. Hambaku Wagiono telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang kau jadi rektor di 3. Kalau Pak Ponsius ada itu beritanya. Saya lihat ini kok kumpulan orang aneh di sini. Laki firman Tuhan itu ngeri, nggak bisa bernapas saya. Nggak ada tadi ngaling-ngaling. Terpaksa saya jadi rektor. Yang celakanya saya waktu jadi rektor, Pak Awas jadi wakil rektor 1 bidang akademis. Ini orang tua saya masih kecil, masih lompat-lompat di asrama di atas tempat itu, dia yang cubit-cubit saya, masih umur 2 tahun, 3, 5 tahun, 6 tahun, dia yang cubit-cubit saya, kamu diam tuh. Dia jadi, saya mimpin Pak celaka. Ini Pak Awas, mati aku. Kemudian Purek 2 Ibu Gerda. Waduh, kalau salah dia tunjuk aku ini. Bahaya nih, berat. Datang lagi Pak Kahar ini, guru saya juga, dosen saya. Purek 3. Yang bicara soal, saya hafal tuh waktu ngajar itu tentang perjanjian lama itu putar itu. Dari dosa sampai kepada kembali buat dosa lagi. Udah, waduh, nanti kalau pimpin salah-salah dan berdosa terus ini. Susah saya. Karena orang-orang tegas semua. Ini orang-orang sangat disiplin. Kemudian kalau tidak salah Purek 4-nya Pak Robi, kalau tidak salah, betul Pak ya? Atau Pak Morris, Pak Robi, Pak Morris ya. Kedua baru Pak Morris, pertama Pak Robi, belum Pak Morris, Pak Robi, pertama Pak Robi, nanti baru kedua baru Pak Morris. Jadi Purek 4. Hanya Pak Robi yang kalem, tenang, senyum, tenang, senyum, tenang. Tapi disitulah Ibu Gerda meninggalkan satu legasi yang tadi Pak sampaikan. Orangnya, kami pada waktu itu I3 baru melewati masa krisis. Kepercayaan kepada I3 sedang goyah dalam banyak sisi, termasuk dari sisi keuangan. Pada waktu saya pimpin yang Ibu Gerda, saya akan keliling cari sponsor, ibu yang tolong atur di kompleks ya. Karena memang saya hampir tidak pernah di kampus pada waktu itu. Karena banyak tugas, selain memimpin di I3, saya memimpin studio, banyak tanggung jawab di luar negeri, sehingga saya hampir tidak pernah ada di Batu. Dalam 1 bulan itu bisa seminggu, lebihnya sebetulnya rektornya Pak Awas. Tapi dalam tanggung jawab itu saya mencari berbagai relasi, membangun kepercayaan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kepercayaan dan puji Tuhan, Ibu Gerda sangat disiplin dalam mengatur uang. Amat sangat disiplin. Kalau jujur saya katakan pada waktu saya memimpin, keuangan di I3 pada waktu itu minus. Tidak ada uang. Pada saat memimpin uang tidak ada, minus, hutang. Tapi kami duduk bersama-sama orang-orang tua yang Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan yang menolong. Tapi kita harus disiplin semua, tata uang dengan baik. 8 bulan kita pertama mengalami perjuangan, menata keuangan. Tapi oleh karena Ibu Gerda dan semua para senior ini sangat disiplin, maka pada bulan ke-9 lahirlah namanya dana ekstra di Institut Injil Indonesia. Bukan hanya dapat allowance, tapi dapat dana ekstra di atas. Karena disiplin. Tuhan mencurahkan berkatnya luar biasa. Jujur, benar, teliti. Ibu ini baik, bukan hanya mahasiswa yang dikoreksi. Tim kami pun kalau salah uang Pak ya, bidang pelayanan jangan main-main uang. Bidang mahasiswa tidak boleh main uang. Bidang akademis tidak boleh main uang.
Itu beliau langsung, tidak peduli. Kadang-kadang studio itu tempat saya duduk dengan beliau-beliau ini untuk berdiskusi, karena orang tua ini tidak bisa saya rapat di depan umum, harus di tempat studio dengan ruang tertutup untuk kita sharing berbicara. Karena begitu ketatnya, begitu tegasnya harus kita mengatur lembaga ini. Dan puji Tuhan, dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun, I3 tiba-tiba muncul ke permukaan dengan kekuatan, segala macam kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa membuat berbagai macam program. S2 berkembang secara luar biasa dengan disiplin uang yang luar biasa, bahkan bisa dibuka di 10 kota di Indonesia dengan kedisiplinan yang sangat tinggi dan menghasilkan banyak hamba Tuhan di berbagai kota di Indonesia. Saya kira itu pengalaman yang sangat mahal. Ibu Gerda meninggalkan satu legasi hidup benar dan jujur. Ketika hidup kita benar dan jujur, maka berkat Tuhan itu dialirkan, tidak bisa berhenti. Dikatakan berkat Tuhan itu turun melimpah. Melimpah buat lembaga ini. Selama saya memimpin, berkat Tuhan itu melimpah. Luar biasa melimpah di I3. Kata melimpah itu kalau saya boleh gambarkan, kalau kita pakai, biasa orang menikah itu kan pakai wine itu ya, anggur itu, terus disusun gelas ya. Ada gelas 1 di bawah, terus bawahnya 2, di bawahnya 3, 5 dan seterusnya. Melimpah itu artinya ketika diisi di atas, dia isi terus ke bawah, bukan tumpah. Banyak berkat itu tumpah. Dapat banyak tapi tumpah. Tidak tahu lari kemana. Tapi ketika beliau ada di dalam tim saya berbahagia sekali. Pak Awas, Pak Kahar, Pak Robi, Ibu Gerda, saya sangat berbahagia. Karena mereka adalah orang tua yang mendidik saya. Beliau adalah guru-guru saya juga, dosen-dosen saya. Tapi ketika saya memimpin, beliau-beliaulah yang mendisiplinkan saya juga, melatih saya bisa menjadi pemimpin, membentuk saya supaya bisa menjadi pemimpin dalam kejujuran, dalam ketulusan, dalam kedisiplinan, sehingga berkat Tuhan itu melimpah, tidak pernah tumpah, melimpah sampai semua gelas itu penuh. Karena itu buat saya, Ibu Gerda boleh bersama dengan Tuhan Yesus. Saya kira ketemu sama Pak Wagiono juga, suara Pak Wagiono juga kurang bagus. Pak Wagiono diajak nyanyi juga. Tapi sekarang di surga suaranya Pak Wagiono sudah bagus mungkin. Sekarang di dunia kita bisa suara kurang bagus, tidak apa-apa lah. Di surga pasti bagus nanti. Saya gak kalah sama Ibu Eta, sama Ibu Evi, gak kalah suaraku nanti. Apalagi Pak Sudung lewat. Jadi, saya juga punya kenangan khusus tadi pagi. Saya mau berangkat ke gereja, tiba-tiba saya dapat 2 SMS. Satu saudara saya WA saya karena istrinya stroke. Ya, dia bilang, Pak Roland, bisa nggak datang untuk doakan istri saya? Pada saat yang sama saya dapat juga WA tentang Ibu Gerda. Jadi hati saya tiba-tiba, saya bilang, Yus, tolong temani saya mau ke rumah sakit dan berdoa. Maka saya nggak jadi ke gereja, saya nggak jadi saya walaupun Pak Bidus coba saya ikut dari itu, saya ikut pilihnya itu antara Matias dan itu saya ingat itu persis itu sama Yudas dipilih-pilih itu bagaimana pilih-pilih itu, saya hafal itu semua. Jadi tapi saya sampai di rumah sakit, saya lihat supir saya punya istri sakit, saya doakan selesai, saya ke rumah sakit baptis. Memang tadinya tidak diizinkan masuk, sampai di depan ditahan, mereka bilang, Pak, ini bukan waktu berkunjung, tidak boleh masuk. Saya bilang, saya ini pimpinan daripada YPPI, kaget dia. Karena orang yang kerja nggak tahu begitu. Oh, Pak Roland, ya.
Saya punya staf di ICU. Saya mau bertemu dan berdoa. Dia akhirnya hubungi lama sekali. Mungkin lebih dari 15 menit itu. Telepon tidak bisa. Ada yang angkat. Saya sudah mau melotot, tapi gimana ini tempatnya orang. Yang mau marah ini, ya sudahlah saya diam aja. Akhirnya begitu disebut nama saya mau datang, perawat yang jaga, rupanya suaminya pernah di I3. Langsung bilang, mari Pak cepat-cepat masuk. Saya masuk, ketika saya lihat monitor, saya tahu kondisi sudah kritis. Maka saya bilang sama ibu, ya Bu, boleh enggak seluruh keluarga merelakan ibu bersama dengan Tuhan Yesus? Bersedia enggak kalian merelakan? Karena ibu sudah melakukan yang terbaik, sudah berjuang yang terbaik, telah memberikan yang terbaik. Kalau boleh, kalau bersedia, saya akan doakan supaya Ibu Gerda juga bisa berangkat dengan tenang, tidak ada yang menahan. Dia bisa boleh berangkat dengan penuh damai sejahtera. Ketika ibu katakan baik, kalau begitu ibu kita berdoa. Saya berdoa dan saya lihat ada sedikit tetesan air mata keluar dari mata ibu. Saya kira ibu dengar suara kita, walaupun orang koma, suara kita didengar. Jadi waktu saya doa dan saya lihat ibu makin tenang, ya terus tenang, mesinnya juga sudah mulai tenang, mati tenang. Saya bilang sama ibu, Bu, kalau ada sesuatu tolong sampaikan ke kita segera ya, supaya kami siapkan segala sesuatu. Karena Tuhan sudah menyambut Ibu Gerda di pangkuannya dalam sukacita. Karena itu biarlah kita bersukacita, betul Ibu ya, biarlah kita bersukacita bersama-sama, sekalipun kita kehilangan. Tetapi Tuhan telah berbuat yang terbaik. Karena itu malam hari ini kita kehilangan benar. Mungkin suara melatih kur itu saya sudah tidak lagi takut dengan disiplin ibu lagi. Tidak takut lagi, tapi apa yang beliau tinggalkan, kedisiplinan hidup, kejujuran hidup, kesederhanaan hidup, hidup apa adanya, hidup menghargai orang lain, hidup menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita, perlu kita teladani. Perlu kita teladani. Bukan barang yang hebat, bukan pangkat yang hebat, bukan sesuatu yang menjadi aksesoris dalam tubuh kita membuat kita hebat. Tidak. Tetapi kehidupan kita, sebagaimana Ibu Gerda menunjukkan kehidupannya, akhirnya Tuhan memberikan mahkota kebenaran. Itu suatu mahkota yang sangat mulia bagi setiap orang yang mau hidupnya seperti yang beliau lakukan dalam hidup beliau selama ini. Oleh karena itu kita boleh mengucapkan selamat jalan Ibu Gerda, bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita menantikan seluruh keluarga datang, tapi malam hari ini di tengah-tengah kedukaan kita tetap bersukacita ya, karena kita juga akan mendapatkan. Amin. Kita satu saat akan memperolehnya juga, tetapi belajarlah hidup dengan apa adanya yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Roland. Kita akan masuk dalam doa, secara khusus mendoakan untuk keluarga dan juga keluarga yang akan atau bagi sedang dalam perjalanan menuju Batu. Dan untuk juga acara besok sampai juga dengan pemakaman kita serahkan kepada Tuhan. Mohon dengan kasih Pak Jensen untuk boleh mendoakan keluarga dan juga semua rangkaian kegiatan sampai pemakaman. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Engkau memperhadapkan kami dengan rahasia yang besar tentang kehidupan, dan kami sungguh memuji-Mu karena di dalam segala perkara, di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang membuat kami gentar lagi, sebab Engkau adalah Allah yang sudah memperdamaikan diri kami
dan Engkau menerima kami sebagai anak-Mu, dan Engkau mengasihi kami juga sebagaimana kami lihat dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Gerda. Terima kasih kami boleh mendengarkan akan kehidupan yang satu kali yang sudah dia jalani di dalam satu pertanggungjawaban yang sudah sama-sama kami ketahui. Terima kasih. Kami memuji Tuhan, maka di dalam duka cita ada sukacita, sebab Tuhan, Engkau tidak mengizinkan dia dalam satu lembah kekelaman, tetapi Engkau telah sambut ada di dalam satu kemuliaan bersama dengan Tuhan. Maka sekarang kami mau menyerahkan untuk saat-saat terakhir di mana raga yang Tuhan ciptakan ini akan kami rencananya kebumikan. Tuhan sungguh menolong sehingga seluruh rangkaian daripada acara-acara yang akan kami lewati dalam berkat Tuhan, dalam pertolongan, dalam penyertaan Tuhan. Khususnya juga nanti bersama dengan Gereja Protestan Indonesia di bagian barat, GPIB Margo Mulyo yang akan melayani. Tuhan memberkati sehingga nanti pemakaman dapat dilaksanakan dengan baik, dan akhirnya sebagai tanda kehadiran hamba-Mu di tengah dunia, maka ada tempat makam yang boleh terus mengingatkan akan sejarah kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih. Dan untuk itu keluarga sedang dalam perjalanan. Beberapa akan tiba mungkin lepas tengah malam ini. Tuhan sertai perjalanan. Kondisi yang letih, Tuhan Engkau berikan kekuatan. Juga besok keluarga juga sebagian akan tiba lagi di kompleks ini. Tuhan Engkau memberkati seluruh perjalanan mereka, baik dengan kereta maupun juga dengan kendaraan. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih. Tuhan menolong sehingga seluruh keluarga boleh melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Maka semua kami juga Tuhan berkati sehingga dalam persekutuan sebagai keluarga besar kami juga dapat bersama-sama melaksanakan hal-hal yang penting di dalam persekutuan kami sampai pada pemakaman pada hari Selasa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah penghiburan pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Besok ibadah penghiburan akan dilaksanakan pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore. Akan dilayani oleh GPIB Margo Mulyo. Besok hari Senin, ya. Kemudian hari Selasa tutup peti dan juga ibadah untuk pemakaman akan menuju tempat pemakaman akan dilaksanakan pukul 8 pagi di tempat ini juga dan akan dilayani oleh GPIB Margo Mulyo. Kiranya kita semua boleh hadir. Hari Selasa kita mahasiswa akan menggunakan kostum lengkap ya, jas alma mater, pakaian resmi, kemudian Bapak Ibu dosen juga demikian, dan Bapak Ibu dosen dan staf juga nanti akan mempersembahkan pujian. Kemudian nanti informasinya akan disampaikan, lagu yang akan dinyanyikan. Demikian menjadi informasi untuk kita semua. Kemudian malam ini ada juga tim-tim yang sudah dibagi untuk bisa tetap memberikan penghiburan bagi keluarga. Nanti Aspra boleh tinggal untuk bisa diberikan informasi, dibagi per tim dari malam ini sampai dengan besok pagi. Demikian. Apakah ada sesuatu lagi Pak Erik? Sudah cukup? Ya, baik. Demikian ibadah kita untuk penghiburan pada malam hari ini. Kiranya keluarga
boleh ya mendapatkan